Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk teman-teman. Hari ini kita akan bahas koin yang lama nggak ada kabar ya, yaitu multi-chain. Ini di request oleh Bang Asid. Gimana prospeknya sekarang untuk multi om? Kita juga akan membahas untuk koin gaming ya, atau token gaming, yaitu Shrapnel. Kita akan bahas dulu dari multi-chain. Multi-chain hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp28.500. Marketnya bisa dibilang mengalami downtrend sejak bulan Mei sampai Juli ya, Mei, Juni, Juli. Nah itu teman-teman, itu adalah kehancuran dari token yang namanya multi. Kenapa demikian? Nah, kalau kita lihat dari informasinya di sini, multi ini adalah sebuah layanan cross-chain interaction. Jadi tujuannya multi ini adalah menghubungkan banyak blockchain. Seperti dari Avalanche, bisa ke layer 2-nya Ethereum, ke Polygon, ke Parachain, ke Moonbeam, Polkadot, dan lain sebagainya. Jadi multi-chain ini adalah jaringan multi, ya, seperti namanya ya, teman-teman, multi-chain, jaringan ke banyak chain. Jadi bisa dibilang seperti itu. Nah, multi-chain ini dia punya masalah, teman-teman. Kemarin itu ada exploit yang menyerang bridge atau jembatan yang dimiliki oleh multi-chain. Itu pada Juli tanggal 14 beritanya, jembatan kripto baru-baru saja dieksploitasi, ditutup. Dan kalau kita lihat dari lanjutan kasusnya, ini sebenarnya multi-chain bisa dibilang kena kasus yang sangat-sangat parah, teman-teman. Multi-chain, salah satu protokol penghubung terbesar di dunia kripto, mengatakan mereka menghentikan operasionalnya setelah CEO Sojun dan juga saudara perempuannya ditahan oleh polisi Tiongkok. Multi-chain mengatakan bahwa pihaknya terpaksa mengambil tindakan ini karena kurangnya sumber informasi alternatif dan juga operasional terkait. Jadi bisa dibilang developer dari multi-chain ini sudah kesulitan mengenai informasi-informasi yang dia dapat, khususnya dengan exploit yang terjadi. Jadi ini masalah dari multi ini sangat kompleks. Pertama, jaringan mereka dihack. Yang kedua, founder mereka ditangkap. Dan tentunya developer nggak punya banyak dana dong untuk operasional project ini terus berlanjut ya kan. Maka dari itu mereka terpaksa untuk mengambil tindakan tersebut dengan menutup jaringan dari multi. Kalau teman-teman gunakan CMC di bagian atas ya, masuk ke sini, teman-teman akan mendapatkan semacam note di sini. Yang kalau kita terjemahkan artinya adalah, mohon diperhatikan bahwa layanan yang terhubung dengan multi-chain saat ini tidak tersedia. Tim menyarankan untuk pengguna tidak menggunakan layanan ini sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dan kalau teman-teman akses dia langsung ke situs resminya, di sini kita bisa coba cek teman-teman, ada warning tentang fraud. Aku sendiri nggak berani buka karena takut sistem keamanan bisa bermasalah, teman-teman. Tapi apapun itu, jaringan multi-chain sudah tidak ada. Mereka, kalau kita perhatikan dari Twitter, terakhir kali update memang di tanggal 14 Juli, teman-teman. Dan ini memang ada semacam kata-kata terakhir, teman-teman. Tanggal 21 Mei, CEO Multichain Sojun dibawa pergi oleh polisi Tiongkok dari rumahnya. Kemudian tim menjalankan kontrak dengan keluarga Sojun dan juga mengetahui semua komputer, telepon, dompet, perangkat keras, dan lain sebagainya. Karena kurangnya informasi mengenai kasus tersebut, tim hanya dapat mempertahankan operasional proyek dengan kemampuan sebaik-baiknya. Ya itu teman-teman. Jadi intinya adalah proyek ini tidak berlanjut karena memang data-data itu paling banyak dipegang oleh Sojun. Tapi Sojunnya sudah keburu ditangkap. Ya, digerebek di rumahnya, kemudian ditangkap. Semua akses-akses informasinya memang didapatkan. Tapi developer tidak cukup untuk informasi untuk menjalankan proyeknya tetap ada. Jadi kalau teman-teman investor, inilah dunia kripto teman-teman, di mana yang namanya project sebagus-bagusnya bisa berbalik secara tiba-tiba buruk ya, karena ada something yang bisa dibilang ya masalah-masalah yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi itu sudah menjadi resiko bagi teman-teman yang masuk ke dunia kripto. Dari segi pergerakan chart, multi masih listing di beberapa exchange seperti di Binance, Kraken, kemudian Bitget, Maxi, dan lain-lain. Jadi pada awalnya memang multi ini sebuah project dengan fundamental yang kuat. Cuman karena satu dan lain hal,
ya akhirnya mereka terpaksa untuk collapse. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan harganya saat ini multi udah nggak terlalu menarik lagi. Volume perdagangannya drop, volume smart money juga drop. Bahkan kenaikan Bitcoin sempat terjadi di beberapa bulan terakhir ya, teman-teman, itu tidak dialami oleh multi. Jadi di sini kita cuma bisa berharap multi ada bandar yang iseng gerakin harganya. Tokennya masih akan tetap ada, cuman projectnya yang udah nggak jalan. Artinya adalah ya ibaratkan token ini masih punya harga nih teman-teman di 1,8 dolar. Tapi secara fundamental mereka udah nggak ada. Dalam jangka panjang, saya rasa lebih aman buat teman-teman untuk keluar dari project ini kalau teman-teman masih punya dana. Ya, siapa tahu masih ada yang bisa diselamatkan. Tapi kalau enggak, ya mau gimana lagi, sudah resiko, teman-teman. Saya takutnya sih nanti multi bakalan di delisting. Ya, di delisting di Binance, di exchange yang lain, seiring dengan menurunnya volume transaksi dan juga perdagangan dari projectnya. Jadi, alangkah lebih baiknya amankan kalau memang masih memungkinkan. Itu, sekarang dia lagi berada di level support dengan volume yang turun dan juga smart money yang cenderung masih kosong. Itu, apakah dia bakal ngepam atau enggak? Nah, itu kembali lagi sama whales-nya. Kalau ada whales yang iseng gerakin harganya, ya bisa jadi multi akan kembali recover. Tapi kalau enggak, ya bye-bye teman-teman. Next kita akan bahas Shrapnel atau nama tokennya adalah Shrap. Ini adalah token berbasiskan gaming ya. Hari ini harganya ada di kisaran 5,3 ribu teman-teman, 5.300 rupiah. Marketnya turun sekitar 9% di perdagangan hari ini. Ya, nyungsep. Dan kalau kita perhatikan dari mereka punya maksimum supply itu sekitar 3 miliar token, sementara yang beredar baru 231 juta saja. Sangat-sangat sedikit token yang beredar. Market cap-nya sekitar 1,4 triliun. Ini belum dikonfirmasi sih sebenarnya sama si MC. Kemudian kalau kita perhatikan dari pengertiannya ya, ini adalah Shrapnel, sebuah game tembak-tembakan memanfaatkan teknologi kripto. Berhasil menghimpun dana sebesar 20 juta US dollar putaran pendanaan seri A. Game ini dikembangkan oleh Neon Machine yang ditujukan untuk bersaing dengan game-game terkenal seperti konsol yang ada di PlayStation ataupun Xbox. Shrapnel ya bisa dibilang game yang dibangun menggunakan Unreal Engine 5, mirip dengan franchise Call of Duty yang sangat terkenal. Game ini dijadwalkan akan diluncurkan pada bulan Desember. Oh, harusnya bentar lagi mereka udah listing ya, atau mungkin sudah listing ya, teman-teman. Coba kita telusuri dia di Twitter, mungkin ada ya. Oh, ini website resminya www.shrapnel.com. Di sini teman-teman bisa melakukan pembelian untuk token ya, token dari Shrapnel. Kemudian juga ada Learn More. Oh, ini sepertinya gamenya masih cenderung sangat-sangat baru. Mungkin belum listing juga ya, teman-teman. Kita tunggu aja gimana, apakah kedepannya bakalan listing atau enggak. Kalau kita lihat dari Twitter, mereka cukup aktif. Ada beberapa partnership yang mereka lakukan guna untuk mengembangkan proyek ini lebih lanjut. Ya, jadi ada beberapa kerjasama seperti dengan MUA. Kemudian ya ini kurang lebih tampilan gamenya teman-teman mirip banget seperti Call of Duty, Counter Strike, atau mungkin Point Blank. Mungkin lebih kompleks ya. Aku lihat tampilannya lebih smooth gitu. Jadi kangen main Point Blank teman-teman. Ya ini lebih keren sih sepertinya. Jadi ini salah satu GameFi yang mungkin bisa menjadi bahan apa ya? Ide buat teman-teman mungkin yang nyari GameFi apa yang menarik. Shrapnel sepertinya cukup menarik karena proyeknya juga masih baru dan momentum bull run saya rasa masih bisa untuk dimanfaatkan. Sebelum itu kita lihat dulu beberapa news yang ada di proyek ini, teman-teman. Yang pertama, Shrapnel Web3 Shooter. Ini beritanya cukup positif sebenarnya untuk ekosistem yang diposting di bulan September kemarin, 14 September 2023. Penembak pecahan peluru Web3 tidak akan membiarkan pengguna Amerika Serikat mendapatkan uang tunai. Terima kasih kepada Gensler. Segera setelah seorang gamer mengumumkan aset dalam game, mereka menyadari nilai moneternya. Disitulah masalah Komisi Sekuritas Bursa muncul. Kalau kita lihat dari beritanya di sini, the creator of blockchain game Shrapnel, an upcoming AAA first version, teman-teman, extension shooter will be cutting apart
Ancient game. Oh, ini berita kurang bagus ya. Pencipta game blockchain Shrapnel itu akan datang dan akan mengurangi sebagian permintaan untuk pemain berbasiskan Amerika Serikat untuk menghindari potensi kemarahan regulator dari negara tersebut. Jadi SEC maksudnya, teman-teman. Game ini yang diluncurkan dalam akses awal pada bulan Desember tidak akan dibatasi oleh pemain yang ada di Eropa dan Asia, tapi untuk Amerika Serikat itu akan dibatasi dan tidak akan dapat menggabungkan sama sekali untuk ekonomi dan juga gaming. Jadi teknologi GameFi-nya itu tidak bisa diterapkan di Amerika Serikat karena masalah regulasi. Kabar buruk ya teman-teman untuk Shrapnel. Itu teman-teman. Jadi intinya game ini tuh bisa di top up pakai duit kripto gitu teman-teman, dan itu cuma bisa diakses untuk pengguna di kawasan Eropa sama Asia. Tapi kalau di Amerika Serikat itu dilarang menggunakan uang teman-teman. Berarti ini dijegal nih di Amerika Serikat. Terus dari berita yang lain juga ada berita yang kurang begitu bagus sepertinya. Shrapnel Game Studio mengatakan pemegang saham mayoritas sedang melakukan kudeta. 6 pendiri studio Shrapnel, Neon Machine telah mengajukan gugatan terhadap investor dengan tuduhan kerugian parah, namun mengatakan bahwa permainan tersebut masih berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ini ada masalah di balik layar dari proyek ini. Jadi ada something teman-teman. Teman-teman harus clear cari tahu lebih lanjut tentang apa sih yang terjadi di balik ini. 6 pendiri studio tersebut merupakan pemisah dari HBO pada tahun 2020, mengajukan gugatan ke Delaware Court untuk em, untuk perusahaan investasi pabrik 4D Corp, ya, salah satu investor dari Neon serta pemegang ekuitas 4D. Oke, dia ada gugatan, teman-teman. Jadi intinya ini ada semacam tarik-menarik ya antara si developer sama investor saham di belakangnya. Kayaknya ini lagi rebutan jumlah-jumlahan saham, teman-teman. Karena ya ini berhubungan sama cuan ya, teman-teman. Tapi gamenya katanya tetap jalan sih. Namun menegaskan pada Twitternya, keluhan itu berbicara dengan sendirinya. Saya masih CEO dan mereka baru saja dilayani. Bla 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 bla. Oh, ini ada konflik internal sebenarnya yang sebenarnya harus di-clear-kan sih sama gaming ini, apakah game ini bakalan tetap bisa survive, teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih dari kejadian ini kita harus lebih berhati-hati karena beberapa sentimen tadi kita udah lihat ya, dari Amerika Serikat menjegal, jadi otomatis pengguna Amerika Serikat bakalan berkurang potensi menggunakan game ini. Yang kedua, ya masalah internal ini. Kalau ini berlanjut terus bisa berbahaya untuk gamingnya teman-teman. Jadi ya itu sih kalau kita perhatikan dari fundamental Shrapnel ya. Cara pergerakan harga, dia awal listing langsung ngepump dari KuCoin, pergerakannya melesat naik sampai kisaran level 0,42 dolar. At the end of the day, sepertinya masuk ke fase koreksi setelah Bitcoin juga menunjukkan tanda-tanda mengalami koreksi. Sebagai koin yang belum terlalu besar fundamentalnya secara market cap ya, teman-teman. Jadi Shrapnel ini masih berusaha untuk mencari bisa dibilang kestabilan harga. Untuk sekarang ini karena dia baru FOMO, baru listing dan juga banyak orang yang FOMO, saya rasa masih harus ditunggu kalau teman-teman memang mau untuk melakukan akumulasi project ini. Teman-teman pantau terus ya project ini. Menurut saya ini project yang bagus secara gaming, secara outlook permainan. Cuman dari segi news yang kita lihat tadi, kayaknya ada something yang harus kita mikir-mikir, teman-teman, kalau memang mau masuk ke project ini. Level support terdekat itu ada di kisaran 0,25. Level support berikutnya ada di kisaran 0,15. Itu bisa teman-teman jadikan sebagai acuan level support resistance terdekat. Apakah nanti Shrapnel juga bisa rally atau enggak? Ya itu balik lagi sama fundamental. Banyak nggak yang make gamenya? Apakah cukup market di Eropa sama Asia doang yang make? Amerika nggak ikutan. Dan juga tadi masih nggak sih shareholdernya atau internal mereka ini berkonflik. Kalau masih, hati-hati teman-teman karena apapun itu akan berdampak sekali sama gamingnya. Tapi kalau memang masalahnya udah clear, mereka bisa selesai dengan damai, ya itu bagus teman-teman. Itu bagus untuk perkembangan ke depannya.
Dan ya Srapnel masih punya momentum untuk rally pada bull run kali ini. Hanya saja yaitu teman-teman harus take note apa yang menjadi hal yang penting secara fundamental. Jadi paling gitu aja buat update dua project ini, Multi sama Srapnel. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada kue lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku update informasi-informasi terbaru di dunia kripto. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja teman-teman, akhir kata saya Andre, makasih.